kabarnya? Luar biasa dong Kak. Apa kabarnya Kak? Luar biasa Kak. Oh luar biasa, jangan luar biasa aja Kak. Kita kan ada. Oh ya. Kalau ditanya apa kabarnya, adik-adik katakan dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Jadi semuanya bersuka cita. Kakak bersuka cita nggak? Wih, sangat Bersuka sekali cita. dong, Kak. Karena apa? Kita kan hari ini mau beribadah. Iya Memuji adik-adik, Tuhan. beribadahnya sungguh-sungguh ya, walaupun di rumah dan di sini juga harus ibadah sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main. Jangan sambil makan, jangan sambil boboan. Kita harus berdiri untuk memuji Tuhan. Dari buat Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat perkenan-Mu, buat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi, semangat loh. Ingat ya, Tuhan melihat. Kita nyanyi, katakan mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Katakan, ingat, Tuhan melihat. Jadi kita nggak boleh buat jahat. Sekarang kita mau nyanyi lagi lebih semangat. Ayo adik-adik, angkat tangannya, katakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Anak Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Lagi katakan, hati-hati. Ayo tunjuk mulutnya. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Lagi. Hati-hati gunakan kakimu. Ayo lompat. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang adik-adik, ayo tubuhnya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ayo goyang. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Lagi. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Jadi setiap kita harus hati-hati gunakan Semuanya Kak. semuanya. Mulut, tangan, kaki, tubuhku. Iya, jangan mau dipakai si iblis. Oke, saatnya kita mau ngapain Kak? Persembahan. Iya, persembahan. Adik-adik yang di sini bisa langsung kasih persembahan. Yang di rumah bisa transfer di sini atau scan QR di samping ya. Jadi kita mau beri persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Ayo Kakak. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menari-nari buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami ya. Tuhan berkati mami papi kami, Tuhan berkati juga keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujiannya. Adik-adik beri persembahan. Katakan persembahan
lagi. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sudah beri persembahan. Saatnya kita ngapain kakak? Dengar firman dong. Iya, dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik yang di sini duduknya manis-manis ya. Yang di rumah juga duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapin hatinya, siapin telinganya, siapin anggota tubuh kita buat mendengar Tuhan Yesus. Yang terutama siapkan Alkitabnya untuk nanti kita dengar firman Tuhan. Jadi kalau kakaknya bilang buka Amsal, adik-adik nanti bisa buka Amsal. Kalau kakaknya bilang buka Imamat, adik-adik buka Imamat. Dan mami papi bisa bantu adik-adik yang belum bisa baca. Oke, kita angkat pujian seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik yang cinta Tuhan, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan seperti rusa Tuhan kami rindu Engkau. Jangan ada lagi yang main-main, katakan seperti rusa. Syakana karalabalaba ya syakana kiaralabalaba ya syande. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Vendra berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk kami menerima firman Tuhan. Pimpin kakak yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang disampaikan dan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik ada di rumah juga. Wah, senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa lagi sama kalian. Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa yang di sini pernah lihat api? Api? Iya, api. Ya, siapa yang suka main api? Hah, bahaya kalau main api. Api itu berbahaya. Tapi api itu ada manfaatnya juga. Coba siapa yang tahu apa manfaat api? Bisa apa? Bisa buat masak? Iya. Bisa buat apa lagi? Menyalakan lilin? Iya, supaya terang. Tapi api juga berbahaya kan? Kalau kita apa? Kita bakar sembarangan, betul? Nah, tentang api, kakak mau apa? Kalau dibakar sembarangan bisa kebakaran. Betul sekali. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang kok serem amat api ya? Nah, adik-adik, di Alkitab ada 2 orang. Wah, kira-kira orangnya siapa ya? Orang ini dikasih tugas sama Tuhan. Oke, tunggu dulu. Nah, 2 orang ini dikasih tugas, lalu diberi peraturan. Ada peraturan. Oh, peraturan. Nah, ada peraturannya. Jadi orang ini harus mengetahui aturannya. Kenapa? Karena dia dikasih tugas sama Tuhan. Siapa yang tahu kira-kira siapa ya dia ya? Belum tahu ya? Ini kakak kasih tahu. Ini namanya Nadab. Siapa? Nadab, coba kelihatan nggak? Wah, ketinggian Nadab. Nih, ini namanya Nadab. Dan ini namanya Abihu. Siapa? Coba, siapa yang ini namanya? Nadab. Dan ini namanya Abihu. Tuhan bilang, mereka ini tugasnya di gereja. Waduh, mereka tugas, kalau kita sekarang di gereja. Kalau zaman dulu namanya Bait Allah. Mereka tugasnya itu adalah apa ya? Wah, coba lihat. Mereka ini tugasnya adalah menyalakan api yang ada di sini, di mezbah pembakaran. Nah, aturan yang benar adalah pada saat mereka mau menyalakan api, mereka harus mengambil api. Mereka harus mengambil api yang ditaruh dulu di perbaraan tembaga. Wah, mereka harus mengambil api yang ini bukan? Nah, setelah itu mereka taruh ke atas mezbahnya. Jadi nanti api yang sudah dikuduskan itu diletakkan di mezbah. Jadi aturannya apa? Mengambil api yang ada di perbaraan tembaga. Nah, ini api yang benar nih. Kita taruh sini deh. Tapi anak-anak, suatu ketika mereka tidak taat aturan. Waduh, tidak taat aturan. Ternyata mereka lalai. Mereka tidak mengikuti aturan.
Coba kita lihat ya. Ini api yang benar ya. Oke. Mereka mengambil api yang salah. Hah? Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mengambil api untuk korban bakaran itu dari sebentar, mana apinya? Oke, sebentar. Ini kakak kasih yang besar dulu ya. Tukar ya sama yang besar ya. Ini api yang maaf. Ini api yang benar. Oke. Apinya yang sudah ditaruh di wadah tembaga. Nah, tapi api yang salah nih, coba kita lihat apa itu api yang salah itu. Ternyata mereka langsung menyalakan, dan tidak meletakkan pada wadah tembaga. Lalu mereka taruh di sini langsung. Wah, itu benar apa enggak adik-adik? Peraturannya apa tadi? Peraturannya apa? Harus ambil dari yang ada di dalam tembaga ini. Tetapi dia ambil dari sini. Akhirnya anak-anak, wah, ini benar apa enggak? Api yang ditaruh sini tidak benar. Mereka melanggar aturan yang Tuhan kasih. Akhirnya anak-anak, lihat, mereka akhirnya mati terbakar. Coba Kak lanjut. Waduh, mereka kebakar. Wah, apakah Tuhan jahat adik-adik? Tidak. Tuhan sudah kasih tahu kan aturannya. Tetapi sangat berbahaya kalau kita tidak ikuti aturan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Nah, coba adik-adik, kakak mau tanya nih. Kalau kalian ibadah, siapa yang ibadahnya main-main? Kakaknya nggak lihat nih. Aku kalau nyembah Tuhan, sambil makan. Ada yang seperti itu? Sambil muji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Diam aja, kakaknya nggak lihat. Tapi adik-adik, yang terpenting bukan kakak-kakaknya yang lihat, tetapi Tuhan lihat. Coba siapa yang ngaku deh, Kak aku masih ini kadang-kadang aku kalau ibadah tuh itu nggak sungguh-sungguh. Masih ada nggak? Masih ya? Sekarang bertobat adik-adik. Ingat, Tuhan itu sangat baik. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan ingatkan kita karena Tuhan sayang sama kita. Kakak juga nih, Kak Vendra juga, kakak-kakak sekolah minggu juga. Pada saat Tuhan kasih kita kepercayaan melayani Tuhan, kita harus siapkan hati kita. Tanya sama Tuhan. Kakak juga tanya, belajar adik-adik. Tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau melayani. Adik-adik juga ada kan yang melayani Tuhan? Memuji Tuhan, pimpin pujian. Terus udah gitu nyambut teman-teman yang datang. Berdoa, itu melayani Tuhan. Tapi kita harus tanya sama Tuhan. Kita harus persiapkan diri. Kenapa? Karena melayani Tuhan yang kudus. Kita melayani Tuhan yang hidup. Tuhan gak mau kita main-main. Kenapa? Berbahaya untuk diri kita. Lah, adik-adik, gimana caranya? Kak, aku suka bingung, Kak. Supaya gak bingung, ayo kita bangun persekutuan sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kasih teladan. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus ngapain? Coba, pagi-pagi benar Tuhan Yesus ngapain? Dia berdoa. Lah kan dia kan Tuhan, kok dia berdoa? Nah, ini adik-adik kakak bangganya punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia kasih contoh buat kita. Tuhan itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi kalau kita bilang Tuhan kan, ya kan dia Tuhan, dia nggak bisa. Tapi melalui dia jadi manusia, dia kasih teladan untuk kita. Kalau apa? Dia juga mau melakukan. Nah, jadi Tuhan juga mau kita melakukan.
bangun persekutuan dengan Tuhan tiap hari. Berdoa, Tuhan, hari ini aku mau ulangan. Bukannya doanya minta itu adik-adik, minta jawabannya Tuhan. Bukan begitu. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku mau ulangan ini. Dan Tuhan pasti kasih hikmat. Tuhan bisa kasih hikmat apa? Baca, belajar. Tuhan gak pernah kasih kita nyontek. Enggak, itu bukan dari Tuhan. Kakak hari ini ada kejadian juga loh. Lagi naik motor. Kakak hampir terlambat datang ke sini. Kenapa? Aduh, kakak lagi jalan. Adik-adik, kalau ngobrol sama Tuhan tuh enak loh. Kita punya Tuhan tuh enak. Nggak cuma harus doanya di gereja, ngobrol sama Tuhan di gereja aja. Enggak, di mana aja bisa ngobrol sama Tuhan. Bangun persekutuan sama Tuhan di mana aja. Kakak tadi di motor juga ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku mau ke Tanah Abang nih, mau ketemu adik-adik nih, mau cerita nih. Tiba-tiba Tuhan ingetin. Tahu nggak apa yang Tuhan ingetin? Balik, pulang. Pulang. Terus tiba-tiba, kenapa Tuhan? Ada yang ketinggalan. Terus kakak lewat jalan yang lain, yang biasa kakak lewatin, bukan ke arah Tanah Abang ternyata adik-adik. Akhirnya kakak langsung bilang, nggak usah bawa STNK. Tiba-tiba balik. Kakak balik nih, pas balik, oh iya ya, harusnya kan jalannya bukan ke situ ya. Ternyata Tuhan kasih tahu. Kakak balik, waduh, terlambat nggak ya? Enggak terlambat. Ingat, ada aturannya kan? Kalau naik motor harus pakai STNK. Jadi kakak pulang. Setelah pulang, kakak jalan. Wah, puji Tuhan adik-adik. Ternyata memang Tuhan itu menuntun kita. Nggak macet loh. Kakak Vendra terlambat nggak tadi datangnya? Enggak. Kenapa? Karena taat aturan. Nah, adik-adik, coba kakak tanya, siapa yang mau taat aturan? Siapa yang mau taat sama aturannya? Saya. Kalau ibu gurunya mengajar di sekolah, perhatian nggak? Harus perhatian. Dengar, kalau kita taat aturan, artinya apa? Kita persiapkan diri kita. Kalau seperti Nadab dan Abihu, menguduskan dirinya untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Terima yang baik. Dan itu tidak membahayakan diri kita. Kalau cerita Nadab dan Abihu, dia sampai terbakar, artinya apa? Tuhan kasih lihat, Tuhan itu kudus. Jadi sesuatu yang tidak kudus itu akan dihancurkan, dibakar habis. Nah adik-adik, kalau ada dalam hidup kita, Kak, ada sesuatu yang gak kudus dalam hidupku, minta Tuhan, ini aku, kuduskan aku. Kakak percaya Tuhan akan bakar semua hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau murnikan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Siapa yang mau dikuduskan sama Tuhan? Dia sekarang berdoa dulu, lipat tangannya. Ikutin kakak berdoa, Tuhan Yesus, kuduskan aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan aku untuk aku menjadi anak-anak yang taat aturan, supaya aku hidupnya semakin dikuduskan dan menjadi berkat serta kebaikan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kakak punya ayat hafalan hari ini. Nah, ayat hafalannya dari Imamat 19 ayat 2b. Bunyinya begini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, sekali lagi. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Oke, adik-adik di rumah hafalin ya. Nah, nanti adik-adik di sini sama kakak Vendra. Lebat tangannya, yuk. Tutup matanya. Yuk. Ketika kakak berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, berkatilah presiden kami.
biarlah Tuhan beri Bapak Presiden Joko Widodo hikmat yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Juga buat setiap orang-orang yang bekerja, membantu Bapak Presiden kami, Tuhan pimpin dari yang teratas sampai RT RW. Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan berkati melimpah-limpah. Tuhan, pulihkan perekonomian, kesehatan bangsa kami. Diberkatilah tanahnya, lautnya, udaranya. Indonesia, Indonesia sehat, Indonesia jaya, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, buat guru-guru, teman-teman yang ada di sekolah. Tuhan, berkati mereka ya, supaya kami semua bisa belajar dengan baik dan kami saling mengasihi, saling memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Berkati gembala di gereja kami, kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Tuhan, berikan kesatuan hati dan biarlah gereja ini semakin dimurnikan dan menjadi berkat, menjadi alat kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, papa mama, adik kakak, oma opa. Tuhan Yesus, buat keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus, kami mau biarlah mereka boleh mengenal Tuhan, mereka diselamatkan. Tuhan Yesus, biarlah mama papa gak berantem-berantem, biar kami anak-anak jadi anak yang taat. Kami percaya keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, berkati aku Tuhan, jadikan aku anak yang taat. Hari ini aku mau Tuhan pimpin terus sampai Tuhan dapati aku berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus. Tangannya ke atas. Biar kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tercurah atas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima katakan amin. God bless you. Adik-adik, ada pengumuman loh. Kita setiap hari Sabtu ada Kids for Jesus jam 4 sore. Nah, di Kids for Jesus ini kita bisa dengerin firman, memuji dan menyembah Tuhan. Ada gamesnya juga loh, dan juga ada hadiahnya. Nah, untuk hari Minggu kita ada ibadah adik-adik jam 9 pagi. Ingat ya buat ibadah dan sungguh-sungguh buat ibadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita
Sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye.